Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Erna harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya dan semangat. Jumpa lagi di kegiatan MPLS hari kedua di SMP kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Salam. Mari anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucapkan syukur atas berkat hari ini dan memohon rahmat, perlindungan. Semoga nanti ketika kita menjalani hari ini, khususnya dalam mengikuti kegiatan MPLS, kita bisa fokus mengikuti dan apa yang kita dapatkan hari ini di kegiatan MPLS bermanfaat. Bu Erna pimpin dari sini nggih, anak-anak hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik anak-anak semuanya, hari ini pada jam pertama ini Ibu akan menyampaikan tentang materi pendidikan karakter di sekolah menengah pertama. Di sini ada nama Ibu nggih, biasa dipanggil dengan sebutan Bu Erna. Besok kalau kita jumpa di sekolah, kita bisa saling menyapa. Begitu ya anak-anak? Baik, pendidikan karakter di sekolah, latar belakangnya anak-anak. USPN pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi itu latar belakang pendidikan karakter di sekolah kita nantinya anak-anak. Kemudian tujuan pendidikan karakter meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Sasaran pendidikan karakter seluruh sekolah menengah pertama di Indonesia, termasuk sekolah kita anak-anak, dan semua warga sekolah, terutama para peserta didik sebagai prioritas utamanya. Nah, kemudian untuk indikator keberhasilannya, indikator keberhasilan pendidikan karakter seiring dengan pencapaian kriteria pada SKL SMP, yaitu mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Kemudian, mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Indikator yang berikutnya, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghargai karya seni dan budaya nasional, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. Itu dia indikator pendidikan karakter di sekolah ya anak-anak. Ada lagi memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat, menunjukkan keberagaman
kegemaran juga membaca dan menulis naskah pendek sederhana. Kemudian menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah. Memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, itu dia anak-anak tentang indikator pendidikan karakter di sekolah. Nanti akan Bu Erna jelaskan secara sederhana untuk Bu Erna sampaikan ke anak-anak. Nah, berikutnya adalah tentang pendidikan karakter. Nah, pengertiannya apa anak-anak? Dari tadi Bu Erna menyebutkan tentang judul pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai karakter sehingga peserta didik berperilaku sebagai manusia seutuhnya. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada juga pengertian lain ya, suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini dia anak-anak yang nantinya akan kita kupas ya tentang nilai-nilai karakternya ya. Kemudian nilai-nilai karakter untuk peserta didik ini dia ya. Ada 5 nilai ya. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua terhadap sesama, ketiga terhadap lingkungan, keempat kebangsaan, dan kelima diri sendiri. Nah, Ibu beri contoh untuk nilai-nilai karakter yang bisa kita jalankan ya. Karakter yang baik yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti apa itu anak-anak? Yaitu menjalankan ajaran agama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kemudian terhadap sesama, yaitu kita saling menghormati ya, sopan santun. Sebab kita sopan terhadap sesama kita. Nah, untuk yang nilai yang ketiga terhadap lingkungan, hal sederhana apa anak-anak yang bisa anak-anak lakukan? Karakter yang baik yang bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Menjaga lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Ada juga jangan merusak tanaman. Pernah Bu Erna melihat ada tanaman hias bagus tertata gitu ya, tapi ada catnya. Nah, itu kan berarti ada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak baik ya, merusak lingkungan. Ada tanaman bagus kok disobek daunnya atau dicat daunnya dan seterusnya. Kemudian untuk nilai yang keempat, kebangsaan. Nah, nilai kebangsaan ini kita harus mencintai negara kita anak-anak ya, mencintai negara kita. Kita harus bisa menjadi warga negara yang baik, seperti yang kita lakukan ketika pembelajaran tatap muka ya. Setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kita mempunyai karakter kebangsaan yang baik. Kemudian diri sendiri. Nah, kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri tanpa mengabaikan. Mulai. Kemudian yang selanjutnya terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Nah, ada 9 ini anak-anak. 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini tentang 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Nah,
karakter-karakter tersebut dapat anak-anak kembangkan di sekolah ya dengan pembiasaan. Nah, seperti ini pembiasaan karakter di sekolah. Anak-anak bisa menumbuh kembangkan karakter dari pembelajaran di kelas anak-anak. Jadi, nanti Bapak Ibu guru akan mendampingi anak-anak supaya anak-anak bisa menumbuh kembangkan karakter yang baik ya. Dalam pembelajaran di kelas pasti selalu ditekankan anak-anak disiplin, jujur ya. Dan juga bisa mengolah pikir ya dengan cara semangat belajar gitu nggih. Kemudian untuk budaya sekolah ini nanti juga ada pembiasaan untuk menumbuhkan karakter anak-anak di sekolah dengan cara setiap pagi ya yang sudah berjalan ada Asmaul Husna gitu ya. Nah, berdoa bersama itu nanti untuk mengembangkan karakter cinta kepada Tuhan yang Maha Esa Sang Pencipta. Kemudian ada juga literasi ya, pembiasaan budaya sekolah dengan literasi. Nah, nantinya untuk melatih anak-anak mengembangkan olah pikirnya ya, biar kita terbiasa untuk berpikir cerdas, mempunyai karakter yang cerdas. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini nantinya ada kegiatan, salah satu contoh ya, ada di pramuka. Nah, itu nanti ada kegiatan cinta alam. Nah, gitu. Kemudian semua itu tidak lepas dari kegiatan keseharian di rumah juga anak-anak. Jadi, penerapan pembiasaan karakter itu tidak hanya di sekolah, tetapi di setiap tempat, di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya nilai-nilai dan perilaku berkarakter ini Ibu ringkas menjadi 4 poin ya anak-anak, 4 kelompok. Dari olah pikir ada cerdas, dari olah hati ada karakter jujur, bertanggung jawab, dari olahraga ada bersih dan sehat serta tangguh. Kemudian karakter dari olah rasa dan karsa ada karakter peduli dan kreatif. Itu nantinya harapannya Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk mendapat atau menumbuh kembangkan karakter 4 ini. Nah, berikutnya nilai-nilai karakter yang utama anak-anak. Kecerdasan intelektual tadi yang sudah Ibu sebutkan nggih, ada karakter cerdas. Dari kecerdasan spiritual ada karakter jujur. Kemudian dari kecerdasan sosial ada karakter tangguh dan bertanggung jawab. Kemudian dari kecerdasan emosional ada karakter peduli dan kreatif. Terima kasih, itu yang bisa Ibu sampaikan nggih. Ada tugas untuk materi pendidikan karakter ini. Silahkan anak-anak merangkum hal-hal yang penting yang bisa anak-anak peroleh dari materi pendidikan karakter yang Bu Erna sampaikan hari ini. Nanti hasil pekerjaan anak-anak ditulis di folio dan dikumpulkan. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan ya, agar anak-anak terhindar dari virus corona. Tetap semangat. Selamat pagi, sampai jumpa di sekolah.